Kamu mungkin sudah berbicara dengan AI minggu ini tanpa menyadarinya. Mungkin saat kamu menelpon asuransi kesehatanmu, bankmu, atau saat menanyakan hasil tes. Sekarang, bayangkan itu terjadi di setiap rumah sakit, bank, dan organisasi pertahanan di seluruh dunia. AI tidak akan datang, AI sudah ada di sini. Dan pertanyaan sebenarnya adalah, ketika AI melakukan kesalahan, siapa yang bertanggung jawab? Saya sedang berada di kantor Gene AI di Tel Aviv, dan mereka pikir mereka punya jawabannya. Menggunakan ChatGPT untuk menulis email adalah satu hal, tapi organisasi-organisasi menggunakan AI untuk membuat keputusan medis, keuangan, dan operasional, di mana kesalahan bisa berdampak nyata. Dan itulah masalah yang sedang coba dipecahkan oleh Gene AI. Banyak organisasi membutuhkan sesuatu yang berbeda. Gene menyediakan fondasi untuk AI misi kritis. AI misi kritis adalah ketika membuat pilihan yang tepat atau salah dapat berdampak merugikan. Gene tidak membangun AI. Gene membangun mekanisme pengaman di sekitarnya, memastikan bahwa AI akurat, dapat dipertanggungjawabkan, dan cukup aman untuk pengambilan keputusan yang penting. Bayangkan, 12 bulan dari sekarang, kita akan memiliki ribuan solusi dan agent AI potensial yang berjalan. 10.000, 20.000, mungkin 50.000 karyawan menggunakan AI setiap hari. Mereka memiliki sistem AI yang terpisah-pisah dan berjalan tanpa kendali. Berapa biayanya? Siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kesalahan? Jika Anda tidak memiliki fondasi AI tingkat perusahaan dalam skala besar, alat-alat kecil itu akan rusak. Dan ini sudah terjadi di dalam organisasi yang kebanyakan orang anggap sudah mengendalikannya. Karyawan menggunakan alat AI, terkadang puluhan alat yang berbeda tanpa pengawasan sama sekali. Data sensitif, catatan pasien, informasi keuangan, semuanya dimasukkan ke dalam sistem yang tidak pernah disetujui atau bahkan diketahui oleh pihak atasan. Kebanyakan orang sama sekali tidak menyadari seberapa rentan mereka, baik secara pribadi maupun profesional. Perusahaan memahami risikonya, tetapi kecepatan adopsi teknologi melampaui kemampuan mereka untuk mengendalikannya. Dan bukan hanya perusahaan teknologi saja, ini juga termasuk penyedia layanan kesehatan Anda, bank Anda, dan organisasi yang dipercaya untuk menjaga informasi paling sensitif Anda. Jadi, seperti apa sebenarnya itu? Ambil contoh asuransi kesehatan Maccabi dari Israel. Dengan 2,6 juta anggota, mereka menangani ribuan permintaan pasien setiap hari. Sampai baru-baru ini, banyak dari kasus tersebut ditinjau secara manual sampai Gene AI mulai terlibat. Kami secara otomatis mengolah berbagai rekam medis, dokumen, persetujuan, transkripsi panggilan telepon. Kami benar-benar membuat ringkasan kasus atau rangkuman medis. Kami menganalisis dengan tepat dan memberikan rekomendasi tindak lanjut terbaik. Hasilnya disajikan kepada dokter melalui aplikasi yang sangat ramah pengguna. Bayangkan, mengurangi waktu penanganan rata-rata dari 30 menit menjadi 3 menit. AI mempercepat prosesnya, tetapi manusia tetap yang membuat keputusan akhir. Dan itulah model yang digunakan di bidang kesehatan, keuangan, dan pertahanan. Anda bekerja di bidang pertahanan. Dan klien intelijen, beberapa di antaranya bahkan tidak bisa kami sebutkan di sini. Apa yang dilakukan Gene di dunia itu? Bayangkan sebuah kejadian darurat sedang berlangsung. Ribuan sensor mengirimkan data mereka, umpan video, laporan dari orang-orang, panggilan telepon, peta, dokumen, gambar. Gene menyatukan berbagai petunjuk. Ia menganalisis sejumlah besar data dan informasi. Ia mampu mengidentifikasi pola-pola yang muncul jauh sebelum orang dapat melihatnya. Dalam pertahanan, tantangannya bukan hanya akurasi, tapi juga keamanan. Setiap permintaan AI yang dikirim keluar organisasi berarti data keluar dari jaringan internal organisasi. Dalam pekerjaan militer dan intelijen, itu adalah risiko yang sangat serius. Dan itulah mengapa sistem paling sensitif milik Gene dijalankan sepenuhnya di dalam jaringan klien sendiri. Tanpa internet, tanpa server luar, tidak ada data yang boleh keluar dari jaringan internal. Berapa banyak karyawan yang dimiliki Gene saat ini? Ya, di Israel kami memiliki 130 orang. Dan secara global, kami memiliki 20 orang lagi. Di Singapura, di London, dan di New York. Ada tim lain di bagian lain yang menangani bidang pertahanan dan berasal dari Mossad Israel serta IDF. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, Gene telah mengumpulkan $25 juta, menandatangani kontrak senilai puluhan juta, dan memperluas jangkauan di luar Israel. Teknologinya sudah digunakan oleh beberapa organisasi vital terbesar di negara itu, dan sekarang mereka membawa model tersebut ke tingkat global. Kami percaya bahwa AI misi kritis akan menjadi sebuah kategori tersendiri, seperti halnya keamanan siber.
Bayangkan AI yang berjalan secara mandiri selama berhari-hari. Mereka harus memiliki mekanisme pengaman ini dan infrastruktur ini agar tetap aman, terjamin, dan dapat dipercaya.